warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ulfia Rahmi. Pada video ini saya akan mentutorialkan bagaimana mengoptimalkan satu section untuk satu kali pertemuan pada e-learning 2 UNP. Pada video ini kita akan mengoptimalkan satu section pada e-learning 2 untuk satu kali pertemuan. Ya, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini saya contohkan pertemuan 2. Seperti pada video sebelumnya bahwa dalam satu kali pertemuan itu ada komponen minimal, yaitu deskripsi topik, capaian pembelajaran pertemuan 2, materi, kemudian beberapa kegiatan pendukung lainnya yang merujuk kepada komponen minimal yang harus ada dalam satu kali pertemuan. Ini adalah satu section pada e-learning 2 yang saya optimalkan untuk satu kali pertemuan untuk mahasiswa kita belajar melalui e-learning 2.unp.ac.id. Baik Bapak Ibu, akan saya tutorialkan bagaimana mengoptimalkan satu section ini untuk satu kali pertemuan. Silakan Bapak Ibu login di e-learning 2.unp.ac.id menggunakan username dan password yang Bapak Ibu gunakan silakan Bapak Ibu login ke e-learning 2 dengan mengklik login ini dan masukkan kode dosen dan menggunakan password yang digunakan untuk mengakses portal akademik Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu mencari mata kuliah yang akan kita kembangkan kontennya untuk satu kali pertemuan. Jika sudah sampai pada halaman utama perkuliahan, tampilan akan seperti ini. Jadi Bapak Ibu halamannya masih kosong karena memang kontennya belum kita isi. Jadi Bapak Ibu, ini adalah halaman utama perkuliahan dengan kode seksi ini. Nanti yang akan kita kembangkan kontennya. Untuk dapat kita untuk dapat kita kembangkan konten-kontennya, caranya dengan klik icon setting ini Bapak Ibu, kemudian pilih turn editing on, ya. Jadi Bapak Ibu di sini ada muncul section untuk kuliah. Coba Bapak Ibu tambahkan add section. Bapak Ibu bisa menambahkan di sini sekaligus 16 section atau satu saja. Jika Bapak Ibu menuliskan 16 di sini, nanti akan otomatis muncul 16 topik. Karena tadi saya menambahkan satu, yang muncul di sini satu topik saja. Jadi edit yang ada pada kuliah itu hanya ada satu pilihan, edit section. Sedangkan edit pada topik 1 dan seterusnya itu ada 4 pilihan. Edit section untuk mengisi topik, highlight untuk menandai topik yang sedang berlangsung, hide topik ini akan menyembunyikan jika matanya tertutup, ini akan tersembunyi dari mahasiswa, hanya dosen saja yang bisa melihat. Jika ingin lakukan pembelajaran, matanya diaktifkan, namun jika belum waktunya, mata ini ditutup. Dan terakhir, delete section, ini tentu saja untuk menghapus satu section ini. Jika Bapak Ibu ingin menghapus topik 1, klik edit, klik edit, dan klik delete section. Jadi, kita akan mengoptimalkan satu section ini untuk satu kali pertemuan seperti contoh yang tadi saya tampilkan. Untuk mengisi topik 1 ini, coba Bapak Ibu klik edit, kemudian klik edit section.
kita akan masuk pada tampilan summary of topik 1. Kita akan masuk pada halaman summary-nya. Jadi kata topik ini bisa kita ganti judulnya menjadi pertemuan 1. Agar bisa dirubah, coba centang di custom. Kemudian baru bisa kita ketikkan di sini pertemuan 1. Kemudian ada kotak summary tempat kita menuliskan komponen-komponen yang harus ada dalam satu kali pertemuan. Jadi summary ini bukan kita menuliskan ringkasan topik 1 atau pertemuan 1 ya Bapak Ibu, tapi ruang bagi kita untuk menyelenggarakan satu kali pertemuan melalui online. Bapak Ibu, e-learning ini adalah pengganti pertemuan tatap muka. Layaknya sebuah pembelajaran, tentu ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Jadi pada summary ini kita upayakan menuliskan ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Jadi biasanya kalau kita melakukan pendahuluan itu pada pertemuan tatap muka kan menyapa si mahasiswa ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita juga perlu menyapa si mahasiswa. Misalnya dengan mengucapkan Assalamualaikum. Kemudian tulis kalimat menyapa mahasiswa. Silakan Bapak Ibu tulis sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. Setelah mengucapkan Assalamualaikum dan menyapa mahasiswa kita, Bapak Ibu tuliskan komponen minimal yang harus ada dalam satu kali pertemuan, yaitu deskripsi topik, tujuan pembelajaran, materi, dan rangkuman. Sedangkan komponen lainnya itu akan kita tambahkan melalui add activity and resource ya Bapak Ibu. Dalam section ini saja yang akan kita tuliskan terlebih dahulu. Setelah menuliskan komponen-komponen ini, Bapak Ibu bisa blok dan klik bold ini untuk menebalkan kalimat deskripsi topik, tujuan pembelajaran, materi, dan rangkuman untuk menandakan bahwa itu adalah sebuah komponen atau sebuah judul. Oke, selanjutnya silakan Bapak Ibu tuliskan deskripsi topik perkuliahan untuk satu kali pertemuan. Lanjutkan dengan menuliskan tujuan pembelajaran. Jika Bapak Ibu membutuhkan nomor untuk tujuan pembelajaran, sistem kerjanya sama pada saat kita bekerja di Word ya Bapak Ibu. Ini ada poin dan number ya, silakan diklik. Oke, silakan dituliskan di situ. Silakan tuliskan tujuan pembelajaran 1, misalnya setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu. Kemudian enter Bapak Ibu, lanjutkan dengan tujuan kedua dan ketiga. Selanjutnya kita masuk ke komponen materi. Bapak Ibu, di bagian materi ini bukan sebanyak mungkin kita menyajikan materi yang akan dipelajari oleh mahasiswa pada pertemuan tertentu, tetapi bagaimana kita merangsang mereka untuk melakukan aktivitas tertentu. Artinya, aktivitas itu baru akan dilakukan jika ada instruksi untuk melakukan hal-hal tertentu. Jadi kalau akan menyajikan materi, mungkin hanya ringkasan saja atau materi secara umum. Ini ringkasan materi yang ingin saya coba sampaikan ke mahasiswa mengenai konsep dasar mengenai e-learning. Jadi cukup ringkasan seperti itu. Selanjutnya kita bisa minta mereka membaca artikel atau melakukan kegiatan lain untuk meningkatkan pemahaman mereka apa itu konsep dasar mengenai e-learning. Oke,
Oke Bapak Ibu, jika ini semacam informasi atau ringkasan umum mengenai konsep dasar yang sedang kita pelajari, selanjutnya bisa kita menyajikan informasi dengan sebuah video pembelajaran. Agar e-learning ini tidak menjadi etalase materi, harus ada kalimat-kalimat instruksi atau kalimat-kalimat yang membelajarkan seperti ini. E-learning disajikan dengan penjelasan yang berbeda. Untuk memahaminya, silahkan tonton video berikut ini. Jadi ketika ada kalimat informasi, untuk melanjutkan ke sajian berikutnya itu, silakan Bapak Ibu buatkan kata-kata agar satu materi dengan materi yang lain itu saling terhubung. Misalnya disajikan video, untuk melinkkan dengan video, Bapak Ibu bisa ketik kata video di sini. E-learning disajikan dengan penjelasan yang berbeda. Untuk memahaminya, silakan tonton video berikut ini. Jadi, mari kita cari videonya. Untuk menemukan video yang tepat, silakan ketikkan judul yang Bapak Ibu inginkan, atau mungkin sudah ada channel yang menjadi rujukan. Saya mengembangkan konten pembelajaran sendiri untuk pelaksanaan pembelajaran e-learning kita, dan kemudian saya upload ke YouTube, dan saya gunakan link ini untuk perkuliahan mahasiswa. Oke Bapak Ibu, silahkan di copy URL-nya. Ini adalah URL-nya, https, copy sampai habis ya Bapak Ibu, kemudian Ctrl C untuk mengopi, atau Bapak Ibu juga bisa klik kanan dan copy, kemudian kembali ke halaman e-learning kita. Sini, blok kata video ini, kemudian cari tanda rantai di atas ya Bapak Ibu, ini link, kemudian pastekan URL yang tadi kita copy di sini. Setelah itu klik create link. Nanti pada saat kita simpan, ini akan muncul sebagai video. Untuk membuktikannya, mari kita simpan Bapak Ibu. Save change. Nih, dia menjadi tampilan sebuah video dalam e-learning kita. Oke, kita kembali ke halaman edit ya Bapak Ibu. Klik edit section. Jadi setelah mereka menonton video itu, artinya sudah ada kegiatan mereka melakukan pengamatan. Artinya mereka telah melakukan pengamatan. Apa follow up dari video yang telah mereka tonton? Apakah Bapak Ibu minta mereka mengklasifikasikan atau video tersebut semacam video tutorial dan mereka harus mengikuti langkah kerja yang ada pada video tersebut, atau seperti apa? Tapi dalam rancangan pembelajaran saya, skenarionya seperti ini Bapak Ibu. Setelah mereka mengamati video, apa aktivitas mereka, apa aktivitas mahasiswa untuk memfollow up kegiatan mengamati video. Misalnya kita minta mereka mencari artikel yang relevan. Berdasarkan video yang telah saudara amati, silahkan temukan minimal 5 artikel relevan dengan konsep yang saudara pahami dari video tersebut. Kemudian, lakukan review terhadap artikel tersebut dan tuliskanlah. Ya Bapak Ibu, jadi setelah mereka menonton video, kita minta mereka menemukan artikel relevan dengan konsep yang mereka tonton pada video tersebut. Kemudian mereka melakukan review terhadap artikel
dan hasil review itu dituliskan. Jadi berbagai macam aktivitas yang bisa kita berikan agar mereka melakukan tindakan tertentu. Semakin banyak mereka mengikuti aktivitas pembelajaran, semakin banyak pula nanti pengetahuan dan pengalaman yang mereka konstruksi, khusus yang berkaitan dengan topik yang sedang kita bahas. Kalau ini semacam perintah untuk menemukan artikel relevan, setelah mereka menulis review ini, mungkin Bapak Ibu untuk kegiatan lainnya bisa menyajikan bacaan tertentu berupa artikel atau buku-buku lain. Itu bisa kita linkkan di sini. Jika Bapak Ibu punya rekomendasi artikel ilmiah, baik yang Bapak Ibu tulis ataupun yang ditulis oleh penulis lain, Bapak Ibu silahkan cari artikel tersebut sebaiknya di jurnal. Jadi Bapak Ibu tidak usah mendownload artikel dan menguploadnya ke e-learning. Sebaiknya kita berikan linknya agar si mahasiswa terbiasa juga untuk menemukan artikel-artikel ilmiah. Bapak Ibu juga bisa berikan link atau alamat jurnal saja. Biarkan mereka yang mencari artikel tertentu pada jurnal yang disarankan. Tapi dalam contoh tutorial ini, kita coba dengan melinkkan kepada halaman artikelnya. Silakan di-copy, bisa dengan Ctrl+C, atau Bapak Ibu bisa klik kanan pada URL ini, klik copy. Kemudian kembali ke halaman perkuliahan. Misalnya di sini kita tuliskan artikel berikut ini juga membahas e-learning. Silakan saudara baca untuk meningkatkan pemahaman terkait e-learning. Bisa kita tulis dalam kurung, dapatkan artikel di sini, kemudian kalimat ini kita blok, kemudian show button lainnya, kemudian digarisbawahi sebagai penanda itu link, kemudian klik link, kita pastekan URL-nya di sini ya Bapak Ibu, kemudian klik open in new window, supaya pada saat mereka mengklik halaman artikelnya, LMS-nya nanti tidak hilang atau tetap bertahan. Klik create link, kemudian kita simpan. Oke, selanjutnya mari kita lihat artikel yang tadi kita linkkan. Kalau mahasiswa mengarahkan kursor ke sini, kursor akan berubah menjadi telunjuk seperti ini. Itu menandakan bahwa kalimatnya sudah link ke halaman artikel. Silakan Bapak Ibu klik. Nih, ini adalah artikel yang tadi kita rekomendasikan. Karena ini tadi percontohan, saya juga kurang hati-hati bahwa artikel ini tidak open access, mereka harus bayar dulu untuk mendapatkan PDF-nya. Jadi kalau akan merekomendasikan artikel, barangkali kita bisa lebih selektif mencarikan link-link yang sifatnya open access. Demikian tutorial materi pada hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.